Halo, Sobat Bola Tanah Air. Kabar terbaru datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara yang tengah menghangat. Bayangkan, pemain-pemain terbaik ASEAN bakal bersatu menghadapi salah satu klub legendaris dunia, Manchester United. Dan kabar baiknya, Indonesia berpotensi menyumbangkan bintangnya ke laga spektakuler ini. Penasaran siapa saja yang masuk radar? Apa dampaknya bagi timnas? Dan bagaimana reaksi dari PSSI? Yuk, kita bahas tuntas hanya di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan info bola terkini. Pada tanggal 28 Mei tahun 2025 mendatang, sebuah laga eksibisi akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. ASEAN All-Star akan berhadapan langsung dengan raksasa Premier League, Manchester United. Pertandingan ini jelas bukan sekadar laga hiburan. Ini adalah ajang unjuk gigi kekuatan Asia Tenggara di mata dunia. Diselenggarakan dengan dukungan dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF, pertandingan ini bertujuan mempererat kerjasama antar negara ASEAN sekaligus menunjukkan potensi pemain-pemain kita. Indonesia tidak tinggal diam. Dua nama langsung mencuat sebagai kandidat pemain ASEAN All-Star, yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Asnawi dikenal sebagai bek sayap energi yang kini bermain di Korea Selatan, sementara Ferrari menjadi tembok kokoh di lini belakang Garuda Muda. Kehadiran mereka di laga ini bisa jadi ajang pembuktian kualitas pemain Indonesia di level internasional. Tapi, apakah mereka akan benar-benar dilepas? Nah, ini dia bagian menariknya. Tanggal pertandingan ASEAN All-Star vs Manchester United cukup dekat dengan agenda penting timnas Indonesia, yakni FIFA Matchday pada 2 hingga tanggal 10 Juni tahun 2025. Di periode tersebut, skuad Garuda akan menjalani laga krusial menghadapi China dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini sangat menentukan nasib Indonesia di ajang dunia. Maka tak heran, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memberikan pernyataan bijak. Kalau tim pelatih membuka dan memberikan jalan, kami pasti dukung. Karena ini juga bagian dari program AFF. Tapi tentu, kita lihat dulu apakah bentrok atau tidak dengan agenda utama kita di kualifikasi Piala Dunia, jelas Pak Erick di Bali. Menariknya, tim ASEAN All-Star akan dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik. Ia adalah pelatih timnas Vietnam yang punya pengalaman dan gaya main khas. Ia akan meracik pemain-pemain terbaik dari seluruh Asia Tenggara, termasuk dari Thailand, Malaysia, Vietnam, dan tentu saja Indonesia. AFF sendiri memberi dukungan penuh terhadap ajang ini. Tapi, negara-negara ASEAN lain pun tengah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027 yang juga digelar pada bulan Juni. Jadi, pertandingan ini benar-benar digelar di tengah padatnya jadwal internasional. Meski berstatus laga eksibisi, manfaatnya luar biasa. Bagi pemain, ini jadi panggung untuk menampilkan kemampuan di hadapan klub besar dunia. Bisa jadi langkah awal menuju karir profesional di Eropa. Bagi Indonesia, ini juga menjadi ajang diplomasi sepak bola. Nama Indonesia akan muncul di mata dunia sebagai negara dengan talenta hebat. Bahkan bisa menarik perhatian pencari bakat dari luar negeri. Di media sosial, warganet ramai membahas pemanggilan Asnawi dan Ferrari. Ada yang setuju karena ini kesempatan langka, ada juga yang khawatir performa timnas akan terganggu jika pemain andalan ikut ke ASEAN All-Star. Namun pada akhirnya, keputusan ada di tangan pelatih Patrick Kluivert. Ia yang akan menilai mana yang terbaik untuk pemain dan timnas. Jadi sobat bola, bagaimana pendapat kalian? Apakah Asnawi dan Ferrari sebaiknya ikut membela ASEAN All-Star melawan Manchester United? Ataukah lebih baik fokus penuh ke kualifikasi Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas dan sepak bola dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.